Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja telah menggoncangkan alam semesta ini, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Kesehatan Bakti Kencana Balu Belimbangan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Repi Widiani Putri. Saya perwakilan dari kelas 11 Perawat 2 pada kegiatan kali ini, yaitu Pekan Peringatan Perjalanan Kekasih Allah. Pada kesempatan ini, kita akan bahas peristiwa besar perjalanan malam hari Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Baik yang mana kita tahu bahwa ada peristiwa besar yang dicatat dalam sejarah oleh ulama sejarah. Peristiwa itu dikenal sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan malam hari Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril menuju ke langit dan menerima perintah sholat 5 waktu. Perjalanan ini adalah satu-satunya perjalanan dalam sejarah umat manusia menembus langit ke-7 dalam waktu yang amat sangat singkat. Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Mi'raj ini disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nazm ayat 13 sampai dengan 18, yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Pandangannya tidak terlepas dari sesuatu yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang sangat besar. Quran Surat An-Nazm ayat 13 sampai dengan 18. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit, yaitu langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak alaihissalam. Langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. Dan dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW tidak ikut serta. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pertemuan ini, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan diceritakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Musa menyuruh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memohon keringanan terhadap sholat. Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada Nabi Muhammad SAW untuk sholat sebanyak 5 waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan ini Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah wajib, yakni sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Ibadah sholat ini adalah hal yang pertama kali akan dihisab pada hari pembalasan nanti. Para hadirin sekalian, mari kita melaksanakan sholat sebagai kebutuhan kita dan sesuai dengan syariat Islam, agar kita terhindar dari siksa yang nyata dan selamat dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.